Halo, selamat malam, Mas Sandro. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan Nggih, nama nggih, dan identitas dalam percakapan nggih. ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh, sampean nggih, nggih. Ngapunten salam kenal nggih. Asal nomor dari Mbak Neneng. Tuh. Aku mau tanya, Mas nggih. Boleh, boleh. Gimana? Eh, untuk proses makal, sekarang apa masih buka ya, Mas? Proses ke Makau. Makal, ada temenku dia Hong Kong Heeh. mau proses makal gitu katanya sekarang. Terus? Itu yang lewat PT apa ada ya Mas? Maksudnya yang ikut potongan kayak proses Singapura, kayak proses Hong Kong, kayak Taiwan gitu loh Mas. PRT gitu loh. Apa ada ya Mas? Yang Oke. direkomended? Oke. Sudah pertanyaannya itu aja cukup? Nggih cukup Mas, nggih. Jadi gini, saya jawab ya Mbak. Nggih. Untuk Indonesia sama Makau itu tidak terjalin kerjasama. Oh, Oke, jadi karena tidak ada terjalin kerjasama, tidak ada hubungannya PT. Tapi kalau agent banyak, Oke. ya kalau agent banyak. Nggih. Tapi saya tetap Oke. tidak rekomendasi agent dan saya juga tidak akan rekomendasi PT. Karena kalau terjadi kesalahan, yang kasih rekomendasi yang mumet dasi, yang pasti gampang disalah-salahkan. Jadi saran saya kalau mau proses ke Makau, baik itu dari Indonesia ataupun dari Hong Kong, lebih baik sampean buka fanpage di Facebook. Itu ada namanya fanpage Makau Domestic Helper. Oh, Makau Domestic Helper. Nah, Oke. Bentar, penjelasan saya belum selesai. Oke. Jadi di fanpage namanya Makau Domestic Helper itu namanya ada kan di Facebook. Di situ akan banyak sekali majikan-majikan yang mencari CC. Oh, Nah, sampean tinggal pilih jobnya apa semuanya yang cocok sampean inbox. Kemudian sampean kasih nomor WA. Ya. Setelah inbox, ngobrol, nomor WA, telepon, kalau dia mau. Nah, kalau dia mau, otomatis sampean pasti akan disuruh datang. Nah, sampean sampaikan juga posisi sampean di Indonesia. Ya. Nah, karena sekali lagi karena pekerjaan ini tidak ada yang melindungi, PT bahkan negara juga tidak melindungi, maka majikan di Makau pun nggak akan mau membelikan tiket. Nah, jadi tiket sampean beli sendiri, make sure dan pastikan kalau memang dianya mau, bisa nggak aku kirim paspor terus kamu kirim bukti bahwa visaku udah beres atau green cardnya atau apa, atau aku datang ke sini jadi turis terus kamu mau memproseskan, sampean tanya prosesnya sama dia. Nah, kalau dia memberikannya ke agent dan mengharuskan sampean membayar, nah sampean tinggal dengerin. Bayarnya bisa nggak potong gaji? Gitu. Karena sebenarnya kalau untuk mengajukan visa untuk domestic helper di Makau sebenarnya biayanya nggak besar, nggak sampai 1.000-an, nggak sampai 2.000-an. Kalau ternyata dia diteleponkan agentnya atau apa terus minta duitnya 1.000, 2.000, 3.000 di awal, stop aja, cari lagi majikan yang lain. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalnya sampai proses terus nanti dipotong, potongannya gimana? Kalau potongannya masih wajar, ya kan? Kalau potongannya wajar, itu baru sampean oke. Kalau potongannya wajar oke. Ya, kalau potongannya gak wajar, ya kan bahaya. Ya, jadi seperti itu Mbak. Jadi potongannya harus wajar. Kalau nggak wajar bahaya. Kalau nggak wajar itu pasti agent atau calo. Nah, jadi sebenarnya calo dan agent di Makau itu bisa tanpa kita lalui, mereka bisa. Karena sekali lagi tidak ada kerjasama.
Kuncinya di situ. Oh, Jadi kalau sampai berarti langsung, kalau majikan bilang ya udah tak proses, bisa nggak kasih paspormu, kopinya, kasih kopinya, atau di foto, nggak apa-apa, kasih aja. Nah, terus kapan kamu mau datang ke sini? Ya saya tak cari duit. Syukur-syukur kalau kamu bisa beliin tiket, aku tak berangkat. Sekali lagi karena kadang ya kalau dia percaya sama sampean untuk Iya, beliin Mas. tiket. Nah, sama-sama kan? Artinya enggak, pokoknya kamu datang ke sini dulu deh. Kalau kamu datang ke sini aku bisa proses kamu ke imigrasi, sudah, make sure, pastikan. Nanti kalau majikan itu nggak dapat, nggak cocok lagi, sampean punya prioritas. Nanti cari lagi di fanpage itu, cari majikan lagi karena sampean pastinya pasti punya visa 1 bulan. Nah, di situ sampean gunakan maksimal untuk cari majikan. Oh iya, ya antisipasi lah. Nggih, Mas. Iya, maksud saya, ya kan. Kalau memang sudah ada deal-dealan di awal kan enak. Kalau nggak ada deal-dealan kan resikonya sampean ben gak domblong, ben gak ngowah-ngowah lagi, ben gak telepon saya lagi kan sampean wis tahu fanpage-nya. Nah, ketika fanpage-nya sampean buka lagi cari majikan langsung janjian, saya posisi sudah di Makau. Itu backup namanya. Plan B. Plan A kalau jalan alhamdulillah. Kalau plan A gak jalan, plan B. Plan B gak jalan, plan C. Plan C gak jalan, plan D. Plan D gak jalan, plan E. Plan E gak jalan, sampean gak duwe rezeki. Atau memang ada yang salah dalam diri sampean. Oke, makasih. Infonya nggih, Mas Bro. Sebentar, belum selesai Mbak aku ngomong kok. Nggih. Jadi kalau sudah itu sampean benar-benar bahasa harus menguasai. Entah Kantonis, entah Mandarin itu laku keras. Laku keras kalau di Makau. Kantonis, Mandarin laku keras. Nggak usah khawatir. Ya, selama domestic helper. Dan ingat ya, sekali lagi pesan saya, kalau ada pungutan atau potongan atau biaya yang dirasa gak masuk akal, ingat ya, itu pasti calo. Iya, Mas. Ya, jangan sampai kita kepegang calo. Ingat-ingat ya kalimat saya. Makanya saya nggak berani kasih rekom dan semuanya. Mending sampean jalan sendiri, lakukan sendiri. Kalau akhirnya sampean dapat jalannya di Makau enak dan akhirnya di sana terus masih ingat saya, Mas, terima kasih saya sudah dapat majikan dan memang tidak ada bayaran, tidak ada potongan. Cuman saya agak modal sedikit, tiket saya berangkat. Nah, sampean kalau mau telepon ke saya ya saya berterima kasih. Artinya apa yang saya sampaikan sudah sampean jalankan dengan baik dan benar. Tapi dari 1000 orang yang telepon, kalau ada yang telepon ke saya lagi itu 1 atau 2 itu sudah orangnya super menurut saya. Biasanya tidak ada. Habis informasi tak sampaikan ya wis mbuh. Hilang kayak demit kok setan. Dan tapi saya nggak berharap. Saya menganggap kalau nggak telepon tidak ada masalah. Nggih, Mas Sandro. Nggih. Bisa dipahami, Mbak E? Sudah punya gambaran? Sudah punya pencerahan? Nggih, saya paham maksud sampean. Siap. Jadi sekali lagi jangan ketergantungan terhadap agent dan calo PT apapun tawarannya Belgedes untuk goreng. Karena pada prinsipnya Indonesia sama Makau itu tidak ada kerjasama. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri menghimbau untuk teman-teman tidak menjadi PRT di Makau. Mereka menghimbau. Tapi sekali lagi, penggawean nang Indonesia kakean syarat, harus fresh graduate, harus S1, harus umur di bawah 25, harus berpenampilan cantik, harus rapi. Ya kan? Harus memegang gundala petir, harus bisa jadi pawang hujan. Nah, kakean syarat kayak gitu kan mumet dah sih. Berarti pemerintah hanya bisa menghimbau tapi tidak bisa memberikan solusi. Makanya nggak merdeka. Merdeka itu cuman yo biyen jasane pahlawan iso ngusir penjajah, tapi saiki sik padha ae. Penjajah bukan orang asing. Penjajah bangsa nih dhewe. Nggih, kono sendiri.
Ya wes Mas Sandra. Oke, sampean lanjut lagi live-nya. Saya makasih banyak atas infonya nggih. Ya, sehat selalu Mbak E ya. Salam buat Mbak Neneng. Terima kasih. Oke, yo. Oke. Bye-bye. Ya. Oke teman-teman semuanya, masih banyak sekali teman-teman yang tidak mendapatkan informasi dan kejelasan. Bagi apapun memang ya sudah, saya akan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya tidak ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama maka seharusnya tidak ada PT, tidak ada apapun. Bahwa sebenarnya mencari pekerjaan di luar negeri itu sebaiknya memang tidak berbayar. Seharusnya memang tidak berbayar. Bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau mencari pengetahuan, bagi orang-orang yang memang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi. Ya, bertebaran tawaran job di sana sini situ. Tapi ya karena memang saya tidak akan pernah judgement. Beberapa orang kita selalu tanya, ada job nggak, ada job nggak, ada job nggak, ada job nggak. Ya saya yang nanyain job itu sejak tahun dahulu kala sampai sekarang, kalau dihitung mungkin ada ribuan yang sudah bertanya, ya kan. Ya artinya bertanya, ya sudah nggak apa-apa, bertanya itu tidak bersalah. Jadi teman-teman tidak bersalah. Tapi setidaknya kalau saya memang tidak ada lowongan, saya akan bilang tidak. Tapi kalau saya lagi ada job, ya saya pasti akan umumin. Dan sebenarnya pekerjaan di luar negeri itu sekali lagi, kalau kita pintar, kita bisa nyari, kita bisa berpotensi. Terus pertanyaannya, ya nyarinya gimana? Bisa nggak kamu kasih tahu saya? Persoalannya, hidup ini kan hidupnya kalian, bukan hidupnya saya. Ya kan? Ketika saya sudah mulai ikut-ikut mengurusi hidupnya kalian, dan kalian tidak mau critical thinking, berpikir kritis, dunia yang kayak gini, yo saya anggap ya kan, mental kita belum terlalu kuat untuk menjadi orang sukses. Karena mau cari instan, tidak ada yang enak, yang oke, yang baik, yang bagus dengan cara instan. Yang ada nanti penyakit yang akan datang, masalah yang akan datang ketika kita melakukan sesuatu berharap dengan cara yang instan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.